Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pasar keuangan internasional pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional 2021 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang anggota kelompok. Ada Muhammad Iqbal Setiawan dengan NIM 18101111013, Adela Dwi Melianti dengan NIM 18101111065, dan Muhammad Abdillah dengan NIM 18101111143. Pada pasar keuangan internasional ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu motif menggunakan pasar keuangan internasional, yang kedua pasar uang internasional, yang ketiga pasar kredit internasional, yang keempat pasar obligasi internasional, dan terakhir pasar saham atau pasar modal internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang pertama, motif melakukan investasi pada pasar asing. Dilihat dari kondisi ekonomi, investor mengharapkan dalam suatu negara untuk mencapai kinerja yang baik jika dibandingkan dengan perusahaan investor, seperti mengurangi batasan pada negara-negara Eropa Timur dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan di sana. Dalam kondisi ini akan menarik investor dan kreditor asing. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Beberapa investor membeli sekuritas keuangan dalam satuan mata uang yang diharapkan akan menguat terhadap mata uang asal mereka. Hasil dari kinerja sangat bergantung pada pergerakan nilai tukar sepanjang periode investasi. Yang ketiga, ada diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan dari peminjam secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Kemudian motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara dalam masa sulit dalam keuangan akan melakukan pinjaman sehingga akan menyebabkan tingkat bunga pasar menjadi relatif tinggi, bahkan setelah memperhitungkan risiko gagal bayar. Kreditor asing akan berusaha memanfaatkan suku bunga tinggi untuk memberikan dana pasar luar negeri, akan tetapi tingkat suku bunga yang tinggi dianggap mencerminkan prediksi inflasi yang kemungkinan tinggi untuk negara tersebut. Yang kedua, ada taksiran kurs mata uang asing, di mana kreditor kemungkinan mempertimbangkan untuk memasukkan modal di suatu negara dengan harapan kuatnya mata uang kredit tersebut. Yang ketiga, ada diversifikasi internasional. Kreditor memanfaatkan diversifikasi internasional yang dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Nah, di sini juga dijelaskan di mana efektivitas strategi tersebut tergantung pada korelasi antara kondisi ekonomi negara. Jika negara yang dipertimbangkan cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi di negara tersebut akan kurang efektif. Kemudian, ada motif meminjam dari pasar asing. Yang pertama, dari tingkat suku bunga rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana tersedia yang cukup dibandingkan permintaan atas dana tersebut, sehingga akan menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Negara yang memiliki tingkat suku bunga relatif rendah akan dianggap memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah, yang mampu menekan nilai mata uang asing dan menghapus keuntungan tingkat bunga rendah. Namun, hubungan antara perubahan taksiran inflasi dengan pergerakan mata uang tidak pasti, sehingga peminjam memilih untuk meminjam dari pasar di mana tingkat bunga nominalnya rendah. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Ketika anak perusahaan MNC Amerika Serikat memberikan dana pada induk perusahaan di Amerika Serikat, dana akan dikonversi menjadi dolar dan kemungkinan akan terkena risiko nilai tukar. Maka, dalam hal ini MNC akan dirugikan jika mata uang pasien terdepresi saat dikonversi tersebut. Jika MNC mengharapkan mata uang asing akan terdepresi terhadap dolar, maka MNC dapat mengurangi risiko nilai tukar. Pasar uang internasional.
Pasar uang internasional merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan seorang individu maupun organisasi untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Sekuritas keuangan tersebut dapat berupa saham maupun obligasi dalam mata uang rupiah dan juga valuta asing. Pasar keuangan adalah sebuah pasar yang menyediakan produk-produk atau instrumen-instrumen keuangan, serta menjadi wadah atau tempat yang mempertemukan kedua belah pihak, yaitu antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung kepada pihak yang membutuhkan atau peminjam. Perbedaan pasar uang internasional dengan pasar uang domestik adalah dalam hal jenis transaksi yang terjadi antara institusi keuangan dengan MNC. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis valuta asing dan dalam jumlah yang besar. Pada pasar keuangan internasional, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada kurs spot, yaitu adalah nilai berjalan suatu valuta yang selalu berubah setiap saat. Yang kedua ada kurs forward, yaitu nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Yang ketiga ada spot market, yaitu adalah pasar yang memfasilitasi transaksi jual beli nilai tukar spot. Yang keempat ada interbank market, pasar yang memfasilitasi pertukaran suatu valuta antar bank. Dan yang terakhir ada bid ask spread, yaitu adalah selisih antara harga beli dan harga jual valuta asing pada sebuah bank. Selanjutnya ada manfaat pasar keuangan internasional. Nah, apa saja sih manfaat pasar keuangan internasional? Yang pertama adalah sebagai fasilitas dalam perdagangan luar negeri dengan mitra-mitra dagang perusahaan. Yang kedua adalah sebagai fasilitas dalam investasi asing langsung atau akuisisi aset di luar negeri. Yang ketiga adalah sebagai fasilitas dalam investasi jangka pendek dalam sekuritas-sekuritas luar negeri. Yang keempat sebagai pembiayaan jangka pendek dalam pasar euro currency. Dan yang terakhir sebagai pembiayaan jangka panjang dalam pasar euro kredit, euro bond, atau pasar-pasar saham internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasar kredit internasional. Perusahaan multinasional dan perusahaan domestik terkadang memperoleh dana jangka menengah melalui pinjaman berjangka dari institusi keuangan lokal atau penjualan wholesale pada pasar lokal. Akan tetapi, ketika MNC memiliki akses untuk mendapatkan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing, pinjaman selama 1 tahun atau lebih yang diberikan bank kepada MNC di Eropa atau Euro Credit atau lebih dikenal dengan pinjaman Euro Credit. Pinjaman tersebut diberikan dalam dolar atau mata uang lain dan jatuh temponya selama 5 tahun. Pasar kredit internasional sangat berkembang baik di Asia dan Amerika Utara. Di saat-saat tertentu, beberapa negara yang terkena dampak krisis ekonomi akan meningkatkan kredit mereka. Institusi keuangan juga berupaya untuk mengurangi partisipasi pada pasar yang mana terjadinya peningkatan resiko kredit. Meskipun pendanaan tersedia di beberapa pasar, dana akan cenderung bergerak ke pasar yang kondisi ekonominya kuat dan memiliki resiko kredit yang dapat ditoleransi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pasar obligasi internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional sama seperti perusahaan domestik, mereka juga bisa mendapatkan dana jangka panjang dengan penerbitan obligasi jangka panjang dalam pasar lokal mereka. Perusahaan multinasional juga dapat mengakses dana jangka panjang dari pasar luar negeri dengan menerbitkan obligasi dalam pasar obligasi internasional. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah, yaitu yang pertama Eurobonds, di mana Eurobonds merupakan aplikasi obligasi yang dijual di luar negeri dan dari valuta yang mendenominasi obligasi yang dimaksud. Selanjutnya ada Euroclear, yaitu jaringan komunikasi yang memberikan informasi kepada semua pedagang mengenai obligasi yang tersedia untuk dijual. Yang terakhir adalah withholding tax, yaitu pajak yang dikenakan pemerintah tamu atas dana-dana yang akan dipulangkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Perusahaan mempunyai beberapa alasan untuk menerbitkan obligasinya di luar negeri dengan denominasi yang berbeda dengan denominasi negara asal. Alasan yang pertama yaitu perusahaan bisa mengelola resiko exposure-nya dengan lebih baik. Jika perusahaan multinasional Indonesia menjual produknya di Amerika Serikat dan memperoleh dolar Amerika Serikat, maka aliran kas akan lebih seimbang jika perusahaan mempunyai aliran kas keluar juga dalam dolar Amerika Serikat.
Bagaimana dengan utang? Perusahaan mempunyai kewajiban melunasi dalam dolar Amerika Serikat. Alasan yang kedua yaitu perusahaan dapat memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah di luar negeri, khususnya apabila dikombinasikan dengan transaksi swap. Perlu diketahui bahwa transaksi swap merupakan transaksi di mana dua valuta asing ditukarkan melalui pembelian atau penjualan secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pasar saham internasional. Pasar saham internasional ditandai dengan beberapa hal seperti kebebasan yang diperoleh para investor, broker, dan emiten untuk melakukan investasi atau usaha di banyak negara. Kebebasan ini tentu didasari oleh adanya keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal tersebut. Investor akan diuntungkan jika ia melakukan investasi di banyak negara karena dengan demikian ia dapat melakukan diversifikasi terhadap resiko investasinya. Broker juga akan diuntungkan jika memiliki banyak cabang di banyak negara mengingat likuiditas pasar modal itu sendiri berbeda-beda. Emiten juga akan diuntungkan karena dapat memperoleh lebih banyak modal lagi dengan mencatatkan sahamnya di berbagai bursa saham. Perusahaan multinasional juga dapat mencari dana dari investor-investor luar negeri dengan menerbitkan saham dalam pasar internasional. Emisi saham baru semakin banyak yang dikembangkan dalam pasar internasional untuk berbagai alasan. Korporasi-korporasi non-Amerika Serikat yang membutuhkan dana dalam jumlah besar kadang-kadang akan menerbitkan saham di Amerika. Ini yang disebut yang ke stock offering, yaitu penawaran saham oleh perusahaan non-Amerika Serikat dalam pasar Amerika Serikat. Selanjutnya ada American Depository Receipt, yaitu sertifikat-sertifikat yang mewakili kepentingan atau saham-saham asing yang diperdagangkan pada bursa-bursa di Amerika Serikat. Jika sebuah perusahaan non-Amerika Serikat menerbitkan saham di dalam negara asalnya, basis pemegang saham menjadi sangat terbatas karena sejumlah kecil investor institusional yang besar mungkin akan membeli sebagian besar saham dengan menerbitkan saham mereka di Amerika. Berarti perusahaan tersebut telah mendiversifikasikan basis pemegang sahamnya yang bisa mengurangi jumlah harga pada saat mereka menjual sahamnya. Sekian pemaparan dari kami, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.